Halo semua, perkenalkan nama lengkap saya Lutgardis Ngada. Saya merupakan mahasiswa semester 3 program studi pendidikan guru sekolah dasar STKIP Citra Bakti Ngada. Di sini saya akan membawakan video simulasi mengajar mata kuliah pembelajaran IPA SD kelas awal. Di sini saya membawakan mata pelajaran matematika kelas 2 fase A. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Baik, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Oke, Ibu ingin bertanya, apakah hari ini Sudah. Oke, Ibu ingin bertanya juga, siapa yang tidak hadir hari ini? Semua. Hadir semua, Bu. Nah, sebelum kita belajar hari ini, kita takut untuk mengucapkan berdoa pada Tuhan. Ibu meminta dia untuk membawa kita dalam doa. Oke, terima kasih. Silvia ya, silakan dulu. Terima kasih. Oke, belum Ibu mulai apa pelajaran hari ini itu saja. Masa pelajaran apa yang kita belajar hari ini? Belum tahu. Masa kalian belum tahu? Iya. Oke, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika. Nah, di dalam pelajaran ini kita akan bersama-sama belajar tentang makna dari sama-sama dengan dan pola berulang. Nah, oke, sebelum Ibu menjelaskan tentang materi kita kali ini, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak, materi apa yang telah anak-anak terima sebelum atau hari-hari sebelumnya? Saya tahu apa materi yang kita belajar minggu sebelumnya tentang penjumlahan itu. Oh, tentang penjumlahan. Apa dan mau? Oh, tentang pengurangan. Jadi anak-anak sudah ada gambaran ya. Oh, jadi minggu lalu kami belajar bersama Ibu tentang penjumlahan dan pengurangan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang makna sama dengan dan pola berulang. Oke, anak-anak, sebelumnya di sini Ibu telah menyediakan media untuk memberi rangsangan kepada kalian menyambut materi yang akan kita pelajari hari ini. Kita lihat di sini ya, Ibu telah menyediakan media media belajar. Media belajar ini misalnya Ibu memiliki ini. Ini kan ada media ini berbentuk apa? Dan ini berbentuk misalkan begini. Ibu memiliki dua benda ini kan, persegi dan lingkaran. Memiliki masing-masingnya itu ini karena Ibu tidak menyiapkan banyak, jadi Ibu hanya memberi gambarannya saja. Misalnya persegi ini ada 6, lingkaran ini ada 6 juga. Jadi apakah dua benda ini memiliki jumlah benda yang sama? Oke. Serta kalau misalnya saya sudah tahu ini jumlah bendanya sama, kira-kira untuk menuliskan angka itu dua benda yang sama, kira-kira bagaimana menurut saya? Tulis saja angkanya dulu. Oke, ada yang menuliskan angka. Coba yang lain? Apa saja yang ada dalam pikiran kalian mengenai pertanyaan ini? Jawab saja, tidak apa-apa. Ayo, harus berani. Dari anak-anak murid itu harus berani, tidak boleh salah. Salah benar itu kita akan belajar bersama-sama, oke? Gambar ada di papan itu. Oke, ada gambar itu di papan. Tidak apa-apa. Mau jawab benar kalian nanti kamu berani menjawab. Nah, di sini kan itu sudah memberi kalian arahan tentang materi kita, oke? Untuk lebih membuat kalian mengerti, untuk lebih membuat kalian mengerti dan memahami materi kita hari ini, akan merasakan tujuan belajar.
Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, pasti tempatnya jadi memakai tulis saya kalian lebih mengerti. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu memahami makna simbol tandingan. Dan yang kedua itu memahami pola berulang. Bukan angka seperti bentuk, warna, suara. Oke. Coba kalian baca bersama. Tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Terus yang kedua, memahami pola berulang, bukan angka, bentuk, warna, suara. Oke. Jadi kalian sudah mendengarkan bahwa tujuan pembelajaran kita ini dua. Jadi fokus pembelajaran kita hari ini yaitu memahami makna simbol sama dengan dan memahami pola berulang bukan angka. Jadi pola berulang yang kita pelajari hari ini bukan pola berulang angka ya, tapi pola berulang itu mengenai bentuk, warna dan suara. Ibu yakin pasti anak-anak bertanya, ibu apa ini pola berulang? Jadi untuk memahami materi tadi, ibu harap kalian harus benar-benar fokus dan benar-benar fokus dan harus benar-benar memperhatikan ibu hari ini. Oke, di sini sebelum menjelaskan materi lebih terperinci dan agar kalian mengerti, di sini ibu ingin membuat pertanyaan. Ini yang dilakukan pertanyaan otomatis, berarti ibu memberi pertanyaan agar kalian mulai ada gambaran tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Misalkan gini ya, ibu nanti ibu akan memberi 3 soal. Yang pertama itu, mengapa 7 ditambah 5 itu hasilnya 12? Ayo. Siapa yang bisa menjawab mengapa 7 ditambah 5 itu hasilnya harus 12? Kenapa hasilnya itu dia tidak harus 30? Dia tidak harus 40 kah? 100 kah? Kenapa dia harus 12? Ayo, ya, silakan Rosi. Karena dalam ilmu matematika penjumlahan 7 ditambah 5 hasilnya memang 12. Oke, itu menurut pemahaman dari Oli. Yang lain juga, ayo. Mengapa 7 ini ditambah 5 ini hasilnya harus 12? 7 tambah 5 sama dengan 12. Ayo, siapa yang kayak no? Karena 7 ditambah 5, angka 7 digabungkan dengan angka 5 hasilnya 12. Dan mungkin dia 2 dari 12. Oke, itu menurut pemahaman dari Darno. Yang lain, ayo, jangan hanya 2 orang yang tidak ada manusia-manusia yang lain. Tolong dijawab, ya silakan. Berikan jawaban menurut apa yang kalian pahami. Mau salah mau benar, jawab saja. Nanti kita akan belajar bersama. Ayo, Cynthia, mengapa 7 ditambah 5 harus sama dengan 12? Karena 7 digabungkan dengan 5 sama dengan 12. Oke. Itu menurut pemahaman dari Cynthia. Claudia, ibu harus bertanya pada semua yang ada dalam sini harus menjawab. Nah, yang itu ditambah 5 harus ada 12. Oke, Desti. Ayo Desti. Menurut pemahaman Desti, 7 ditambah 5 harus 12. Sebenarnya angka 7 selalu sama dengan angka 5. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, berarti kalian sudah mulai ada gambaran sedikit tentang materi kita hari ini. Yang kedua, ibu ingin bertanya. Misalkan
putih. Warna yang ketiganya lagi berwarna merah lagi. Setelah itu kenapa setelah putih? Warna putih. Karena ada dua warna bu, merah dan putih. Bagaimana kan tuh? Saya merumuskan atau warnanya itu berpola merah putih merah putih. Oke, siap? Nah, berarti kalian sudah mengerti ya, sudah ada gambaran. Oh, jadi materi kita ini hari itu tentang apa tadi? Produk, oke, produk warna bukan apa, tapi dalam warna dan itu. Oh, berarti kalian sudah ada gambaran sedikit. Oke, kita untuk kalian semua. Jadi bagaimana? Untuk materi yang pertama kita hari ini yaitu memahami makna simbol keseharian. Jadi perhatikan ke depan supaya sebentar jika ada ibu memberikan pertanyaan dan ibu memberi kesempatan kalian untuk menjawab, kalian bisa menjawab. Jadi jangan hanya orang yang sama yang bisa menjawab. Oke? Yang pertama itu kita akan bahas tentang memahami makna simbol keseharian. Materi yang pertama memahami makna simbol keseharian. Nah, di sini kita telah menyediakan media untuk simbol keseharian. Supaya kalian tidak bingung. Nah, ini yang dinamakan sama dengan. Mengapa ini dinamakan sama dengan? Ayo. Karena belum mengetahui nilai akhirnya. Oke, nilai akhirnya. Jadi kalian saja kalau gambaran bahwa sama dengan itu berarti dia menentukan kedua sisi bilangannya itu sama, bilangannya sama, besar bilangannya itu sama. Oke, lanjut. Di sini ibu akan menunjukkan, ibu telah media media ya anak-anak. Jadi media ini terdapat media virtual. Nah, bilang media terbentuk di dua. Kamu. Nah, kalian sudah mendapatkan angka-angka atau apa yang diberikan. Di sini untuk kelompoknya Orvin, kalian mendapatkan angka apa itu? 5 dan 9 dulu. Nah, 5 dan 9. Jika kedua sisi itu untuk angka 9 yang dibutuhkan di tangan kanan, angka 5 di tangan, ya, itu seperti itu. Jika dijumlahkan atau dihubungkan, nah, mendapatkan hasilnya apa? Jadi, ibu beri contoh ya. Misalnya angka 9 ini ditambah angka 5 ini, dia mendapatkan berapa? 14. Jadi, untuk yang menjadi kalimat penghubungnya itu sama dengan berarti 9 ditambah 5 hasilnya sama dengan 14. Bukan hasilnya sama dengan berarti 9 ditambah 5 sama dengan 14. Jadi 9 ditambah 5 itu tadi 14. Jadi makna dari si dia ini, makna dari simbol sama dengan ini, dia bukan dijadikan sebagai tanda penghubung. Itu pun akan sama dengan untuk di Darmo dan di Cynthia. Apa kata yang mesti bingung? Nah, tadi ibu sudah memberi sedikit gambaran kepada kalian tentang makna simbol keseharian. Oke, perhatikan penjelasan dari ibu agar kalian lebih memahami. Oh, jadi dari semua yang ibu beri soal, ibu beri pertanyaan, jadi kita simpulkan bahwa tanda ini dibaca dengan kata sama dengan. Nah, makna dari simbol sama dengan ini yaitu jumlah sisi di sebelah kiri dan jumlah sisi di sebelah kanan memiliki nilai yang sama. Jadi sisi yang dimaksud sisi itu tuh ini, jumlah dua sisi ini dan sisi ini memiliki nilai yang sama. Jadi kenapa 5 ditambah 5 hasilnya itu 10? Karena kedua sisi ini memiliki nilai yang sama. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Jadi makna dari simbol sama dengan ini, dia menjelaskan bahwa dari kedua sisi itu, sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan itu memiliki nilai yang sama.
tiga kali Ya, berarti kalian sudah mengerti kan? Maksudnya dari sini sama dengan itu berarti jumlah sisi di sebelah kiri dan jumlah sisi di sebelah sisi yang satu dan sisi yang lain itu sama. Jadi dia tuh menggunakan kalimat penghubungnya itu. Sudah mengerti? Nah, kedua sisinya itu memiliki nilai yang sama karena jumlah yang dipikul pada kedua sisi itu bernilai sama walaupun berbeda bentuknya. Misalnya gini, ada biji batu dan ada biji jagung. Batu yang jagung kan berbeda toh? Nah, misalnya ini, itu kan ada misalnya itu ada 2 biji batu. Ibu dah tahu ibu pasti tahu 3 biji batu. Kedua biji batu ini ditambah dengan 3 biji ibu memberi dia 3 biji jagung. Kedua biji batu ini ditambah dengan 3 biji jagung mendapatkan hasil 5. Dari kedua sisinya itu, walaupun dia berbeda bentuk, dia memiliki nilai yang sama, yaitu di 5. Sepaham? Oke. Di sini ibu ingin menjelaskan kembali bagaimana cara kalian menulis keseluruhan bilangannya. Yang pertama itu hitunglah jumlah di sisi kiri ini. Hitunglah jumlah di sisi kiri. Setelah itu kalian juga bisa menghitung jumlah di sisi kanan. Misalnya begini, 5 ditambah 5 sama dengan 5 ditambah 5. Jadi 5 ditambah 5 ini jadi 10 juga. 5 ditambah 5 ini hasilnya 10 juga. Jadi kedua sisinya itu memiliki nilai yang sama. Oke, paham? Setelah kalian menjumlahkan, bandingkan kedua jumlah sisi tersebut. Jika sama, maka kita harus menggunakan tanda kutip sama dengan. Sudah paham? Sudah. Oke. Berikutnya ibu masuk di materi yang kedua, yaitu memahami pola berulang bukan bilangan, melainkan bentuk, warna dan suara. Kalau untuk materi ini, ibu yakin kalian semua bisa, karena dia tidak terlalu sulit, hanya memahami pola berulangnya saja. Oke, kita akan masuk materi yang kedua, yaitu memahami pola berulang bukan bilangan, melainkan bentuk, warna dan suara. Di sini ibu sudah menyediakan media, yaitu ini untuk pola bilangan berulang bentuk. Kalau untuk bentuk, warna dan suara ini otomatis berbeda ya. Nanti di sini ibu memberikan contoh untuk pola bilangan juga, pola berulang bilangan juga. Misalkan begini, ibu menyiapkan, kamu perhatikan saja di mejanya berkawin ya. Misalnya ini, ibu telah menyusun untuk bentuk persegi, lingkaran, persegi lagi, lingkaran, persegi. Pola apa yang akan keluar setelah dari jika dilihat secara berurutan? Lingkaran. Oke, paham. Sudah mulai ada pemahaman. Lanjut. Kalian sudah memperhatikan dan memahami pola yang berulang ya. Ini kan pertama polanya dari persegi, setelah itu lingkaran. Pola di sini ibu akan memberi kalian kalian harus bisa mengerti. Pertama pola pertama itu dia keluar pertama persegi, setelah itu lingkaran. Lanjut pola yang berulang berikutnya itu persegi, setelah persegi lingkaran. Lanjut persegi, setelah itu lingkaran. Itu yang dinamakan pola berulang. Ibu ingin bertanya, coba kalian memberikan pendapat kalian, mengapa pola itu dia harus keluar itu berurutan dan bersusun? Ayo, kenapa? Dia tuh keluar dari persegi dia harus keluar lingkaran. Kenapa dia tidak keluar setelah persegi keluar lingkaran, langsung lingkaran lagi? Kenapa dia harus keluar persegi? Karena polanya harus bergerak dari karena bentuknya awal sudah persegi lingkaran. Karena kita mengikuti pola berulang, maka harus tetap persegi lingkaran. Oke, Ovin, ya, Ovin sudah mengerti. Misalnya di sini juga, ibu lagi. Ini warna hijau. Ini warna oranye. Oke. Misalnya dia ada pola keluar pertama warna hijau,
Oke. Nah, tepuk tangan dulu sekalian. Nah, di sini ibu memberi contoh untuk pola suara. Misalnya, ibu suruh kalian bernyanyi, bukan bernyanyi. Ibu suruh kalian mengeluarkan suara dan tidak mengeluarkan suara. Misalnya suara yang kalian keluarkan itu, misalnya yes. Kalau misalnya ibu bilang begini, berarti kalian mengeluarkan. Yes. Kalau ibu bilang begini, berarti kalian ya, ya. Oke. Sama-sama ya, harus pakai 1, 2, 3. Oke? Yes. Oke? Oke? Yes. Nah, itu yang dinamakan pola berulang. Itu suara. Kalau yang dibaca itu apa? Warna. Yang pertama dari itu bentuk. Ini untuk pola berulang. Jadi dia itu keluar itu harus benar-benar berulang dan berurutan. Jadi kamu tidak akan berulang dari gambar lingkaran kamu. Dosa ke gambar persegi setelah itu segitiga setelah itu jajar-jajar itu tidak itu bukan namanya pola berulang. Sudah paham? Sudah. Nah, setelah ibu menjelaskan materi, ini ibu akan memberi simpulan kepada kalian mengenai materi kita. Saya dengar kalau ibu kasih RKPD, kalian bisa kerja dan bisa menjawabnya dengan benar. Ibu jelaskan untuk makna simbol tadi ibu sudah menjelaskannya. Selanjutnya untuk pola berulang. Oke, pola berulang itu adalah urutan gambar, warna dan suara yang diulang secara teratur. Jadi dia itu keluar secara teratur, tidak boleh tidak beranturan. Oke, paham? Untuk kalian lama-lama untuk kalian mengetahui pola berulang itu yaitu amati perulangan yang terjadi. Setelah itu kalian identifikasi urutannya. Setelah kalian mengamati pola yang akan berulang, kalian amati urutannya. Setelah itu kalian kumpulkan informasinya. Setelah itu kalian susun polanya. Setelah kalian mengamati, kalian kemudian informasi dari ini pola berulang dibentuk. Ini pola berulang suara. Lanjut. Setelah itu kalian susun polanya. Kemudian kalian harus periksa dulu apakah polanya itu cocok atau tidak. Setelah itu kalian baru buat kesimpulan dari pola berulang itu dia pola berulang itu urutan gambar yang berulang atau urutan gambar atau bentuk yang berulang secara berulang. Oke. Yang berikutnya ibu akan memberikan yang RKPD, kalian akan mengerjakan dan ngomong. Jadi RKPD yang diberikan ini hanya 2, jadi kalian bisa bergabung dengan itu. Nah, kalian boleh dulu berikan 15 menit, kalian boleh kerjakan soal yang ada. Sambil diskusi ya, agar kalian mengerti tentang materi kita hari ini. Jangan lupa dituliskan nama supaya ibu bisa mengetahui jawaban kalian mengenai materi kali ini. Oke, sudah anak-anak? Sudah. Bagus. Oke. Nanti RKPD itu bisa ditentukan kepada ibu. Bukan saja. Ya. Bagus anak-anak. Kita. Jadi baik anak-anak. Setelah kalian memahami semua materi kita ini, di sini ibu ingin memberi kalian kesempatan. Berputar untuk pelajaran sehari ini, ibu ingin memberikan kesempatan kepada kalian untuk kalian boleh menyebutkan kembali makna simbol sama dengan menurut pemahaman kalian selama kita mengikuti pelajaran. Oke, silakan. Setelah kalian membuat hari ini itu ibu buat pertanyaan, ibu buat pertanyaan 5 sampai 5 dengan 10. Jadi dia akan menggunakan kalimat terkait sama dengan. Coba jelaskan makna simbol sama dengan kalian. Oke, silakan. Makna simbol sama dengan karena kedua sisi sebelah kiri dan sebelah kanannya itu sama, makanya diterapkan simbol sama dengan. Oke, oke. Terus adakah yang bisa membuat pola berulang? Ada yang bilang, ada yang pola berulang warna dan suara. Siapa yang bisa buat? Ayo, harus bisa. Dan silakan buat pola berulang. Di situ sudah jelas
Warna Ibu. Warna, bukan warna apa? Merah, putih, merah, putih. Jadi dalam menggunakan dua warna ya, warna merah dan warna putih. Pola-pola yang pertama itu warna Merah, kedua putih, putih, yang terus ketiga merah, yang keempat putih. oke, setelah mengerti. Setelah memahami materi tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Berarti kalian sudah mengerti semua? Sudah memperhatikan semuanya. Oke, lanjut. Jadi bersama-sama kalian membuat kesimpulan materi kita pada hari ini, yaitu memahami makna simbol sama dengan. Jadi makna dari simbol sama dengan itu berarti kedua sisinya memiliki nilai yang sama. Oke. Kalau pola terulang berarti urutan pola yang berulang secara beraturan. Baik. Bentuk, warna, suara. Tepuk tangan untuk saya. Jadi kita nanti materi kita hari ini. Oke, jadi ingat ya, setelah kalian memahami materi ini nanti kalau keluar kemana pun ada orang tanya, oh iya ibu guru hantu jadi begini, jadi sama dengan itu dia punya maknanya ini. Pola berulangnya itu dia begini. Jadi apa yang kita pelajari hari ini kalian bisa terapkan dalam hari ini. Tepuk tangan dulu. Nah, oke baik anak-anak, terima kasih untuk kesempatan kita hari ini untuk belajar bersama. Jadi walaupun tidak sempurna sekali kita belajar hari ini, kita sudah sama-sama mengerti materi kita pada hari ini. Oke, yang terakhir Ibu ingin meminta kepada seorang untuk kita dalam doa, boleh berdiri. Jadi ingat ya, nanti untuk ujian ini kita menyiapkan soal, buat ini kita menyiapkan soal pilihan ganda. Jadi kalian jangan dia download, nanti pas kegiatan kalian bisa jawab. Jadi kita menyiapkan soal, kalian boleh kerja. Nanti nilai itu akan Ibu ambil dan Ibu akan lihat. Oh, jadi kalau yang belajar yang serius, yang benar-benar ini. Oke. Jadi yang terakhir, beri kembali kepada Desi untuk kita bisa dalam masa yang belum menjelaskan kita dalam makan Oke, terima kasih Bu Desi. Semoga hari kalian hari ini baik-baik saja dan sehat selalu. Salam sampai berjumpa lagi di kegiatan belajar. Ya, sampai jumpa.